hati kami Tuhan. Sama setiap kami. Tuhanlah didekat. Tuhanlah didekat lagi padamu. Tinggalkanlah indahnya ada di sini. Roh yang manis dan lembut sama setiap hati, sama setiap pribadi. Bentuk setiap kami dengan kebenaran firman-Mu malam ini. Bahwa setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi. Penuhi bencana hidup kami dengan pribadi-Mu ya Roh Kudus. Tinggal diam, sebab Engkau sendiri yang menyatakan lewat firman-Mu. Tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Mari berdiam atas hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Dan malam hari ini isi penuh juga bencana hidup kami dengan firman-Mu. Bicara buat kami, ajari kami, tegur kami, bentuk kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, hati kami terbuka untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mau ajak kita bicara tentang satu tema yang penting dalam Alkitab, yang Alkitab ajar, yang Alkitab nyatakan. Setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, maka 10 hari setelah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, itu menjadi hari di mana banyak gereja mempersiapkan atau mengadakan pertemuan-pertemuan doa, bahkan disertai dengan puasa untuk pencurahan Roh Kudus.
Salahkah gereja mengadakan ini? Sah-sah saja. Tapi satu hal saya mau bilang begini. Dan kita mau belajar dari Alkitab. Bahwa sudah ribuan tahun Pentakosta itu terjadi. Sudah ribuan tahun Roh Kudus itu datang. Dan Alkitab memberitahukan pada peristiwa Pentakosta yang pertama di Kisah Para Rasul. Bagaimana ketika Roh Kudus itu datang, Roh itu memberikan kuasa bagi orang-orang percaya, bagi rasul-rasul, bagi murid-murid Tuhan. Sehingga mereka yang tadinya penakut, yang tadinya hidup di dalam daging, hidup penuh dengan kejahatan, hidup dengan bengis, hidup dengan kejam. Paulus contohnya, bagaimana dia begitu kejam, sekalipun dia tahu Taurat Tuhan. Jadi, ibu-ibu, dengar baik. Orang bisa tahu Alkitab, orang bisa tahu firman, tapi kalau orang itu tidak menghidupi firman, dia akan bisa jadi seperti Saulus yang jahat. Saulus itu bukan orang yang tidak tahu firman. Saulus sebelum menjadi rasul yang diubah namanya menjadi Paulus, dia tahu firman, dia tahu Alkitab, dia tahu Taurat. Tapi dia begitu jahat. Kenapa? Karena dia tidak menghidupi firman. Persoalannya sekarang, pertanyaannya sederhana. Kenapa dia tidak bisa menghidupi firman? Karena tidak ada pendampingan dari Roh Kudus. Tidak ada yang mendampingi, yang memberikan kesanggupan dan kemampuan bagi Saulus untuk menghidupi firman. Dia mencoba melakukan menghidupi firman dengan caranya sendiri, dengan tafsirannya sendiri, dengan kesanggupannya sendiri. Dia pikir kalau dia berbuat sesuatu, kerja keras untuk tangkapin pengikut-pengikut Yesus waktu itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus waktu itu, dia pikir dia sedang melakukan sesuatu yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi ternyata tidak. Dia pikir dia sedang lakukan firman. Dia pikir dia sedang lakukan perintah Tuhan. Dia pikir dia sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kalau kita gereja Tuhan mau menjalani dan menghidupi firman tanpa pendampingan Roh Kudus, kita bisa jadi sesat. Kita akan bisa jadi tersesat, salah menerapkan firman, salah menerapkan Alkitab. Kenapa? Karena tidak ada pendampingan. Nanti kita belajar. Malam hari ini saya mengajak ibu-ibu untuk kita bukan hanya sekedar tahu tentang Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, gereja memperingati pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini saya mau mengajak ibu-ibu sekalian, bukan hanya kita tahu tentang sejarah peristiwa Pentakosta, tapi kita harus punya pengalaman. Karena kalau tidak, bertahun-tahun kita peringati, ada satu ayat di dalam Alkitab. Kamu menyelidiki kitab suci, dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dan hidup kekal itu tidak bisa jadi milik orang tersebut. Menyelidiki kitab suci, belajar Alkitab, belajar firman, tapi tidak memiliki pengalaman perjumpaan. Kamu tidak mau datang kepadaku, kamu tidak mau membangun hubungan dengan aku, sang firman itu, maka kamu tidak memperoleh hidup yang kekal. Jadi malam hari ini saya begitu antusias. Mari kita alami Pentakosta ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Untuk apa kita tahu banyak tanpa sebuah pengalaman? Untuk apa kita mengerti banyak tanpa sebuah perjumpaan secara pribadi? Apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia, tapi pada akhirnya jiwamu binasa?
tidak mengalami aku tidak menikmati hidupmu. Sekalipun kita berkata, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan bilang, aku nggak disukakan, aku nggak disenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini. Aku mau bentuk, tapi kamu nggak mau. Tuhan, jadikan bencana untuk hormat bagi namamu. Tapi kau nggak mau. Ketika aku mulai mau sentuh hidupmu, engkau berontak. Ketika aku mau perbaharui setiap hal-hal yang salah dalam dirimu, engkau nggak mau. Jadi malam hari ini mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membaca apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus di Efesus. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Sudah ada orang percaya. Di Efesus sudah ada orang percaya. Karena di situ ada beberapa orang murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Paulus menanyakan satu pertanyaan. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Lalu mereka menjawab apa? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Terus, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Wow. Jadi murid Tuhan, lalu kamu menjalani hidup imanmu dengan kekuatan siapa? Come on. Dengan kekuatan pikiranmu, dengan kekuatan kemanusiawianmu. Paulus bilang, sudahkah kalian menerima Roh Kudus? Pertanyaan yang sama malam hari ini. Sudahkah ibu-ibu menerima Roh Kudus? Halo? Sudahkah kita menerima Roh Kudus? Jangan cepat-cepat jawab sudah, karena orang yang menerima pasti punya tanda. Ya dong, harus ada bukti. Tidak bisa kita berkata, saya terima Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus ada. Bukan itu. Menerima Roh Kudus itu seperti apa? Kita lanjut. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes, baptisan selam. Ada yang belum dibaptis selam? Semua sudah dibaptis selam ya. Tapi ada yang sudah atau ada yang belum dibaptis Roh Kudus. Ini persoalan. Baptisan selam, banyak jemaat Tuhan mengalami itu. Tapi ketika ditanya baptisan Roh Kudus, masih banyak yang bingung. Mohon maaf, termasuk orang-orang aliran Pentakosta masih bingung. Dan mereka masih nggak ngerti. Dan bahkan mereka menganggap aneh orang-orang yang berkata, mereka aneh. Ngomong apa orang ini? Padahal kita berkata, Alkitab memberitahu itu. Susah untuk memberikan penjelasan kalau tidak mengalami. Jadi malam hari ini kalau kita nggak mengalami, sampai kapanpun kita bingung. Kenapa orang tidak menerima Roh Kudus? Satu, karena mereka tidak tahu bagaimana harus menerimanya. Dua, kenapa orang tidak menerima Roh Kudus? Karena mereka tidak membuka hati, meminta Roh Kudus datang. Tiga, karena mereka tidak mau percaya, mereka masa bodoh. Mereka tidak menganggap penting. Apa sih pentingnya? Apa sih pentingnya itu? Coba kita lihat, lanjutkan ayat-ayat yang kita mau baca. Ayat yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5.
Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan baca seorang bagi ibu-ibu 1, 2, 3 dan oke, apa tandanya? Roh Kudus turun, Roh Kudus datang. Apa tandanya? Mereka mulai berkata dalam bahasa. Kita tidak mengajarkan bahasa roh untuk ikuti ya, bukan. Tapi orang yang dibaptis Roh Kudus, pola Alkitab itu selalu sama. Polanya nggak boleh yang lain. Polanya harus ini, yaitu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Come on. Tapi masih banyak orang percaya, jemaat Tuhan bingung, nggak ngerti. Lalu masuk dalam perayaan pencurahan Roh Kudus. Mereka sedang merayakan pencurahan Roh Kudus, tapi nggak pernah mengalami kehadiran Roh Kudus datang dalam hidup. Kalaupun mengalami, ya pada saat itu setelah selesai hilang lagi. Kenapa hilang lagi? Karena kita tidak terus membangun kebersamaan dengan Roh Kudus. Biarlah rohmu menyala-nyala, rohnya nggak menyala-nyala lagi. Kenapa? Ketika menjalani kehidupan selanjutnya, kita nggak pakai itu, kita nggak bangun hubungan ke situ. Nanti ada ayat-ayat firman Tuhan yang saya mau ibu-ibu kita belajar bersama-sama. Kita lanjut dulu. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Paulus di situ mulai mengajar pengajaran yang berbeda sebelum waktu dia belum bertobat dengan waktu dia menyampaikan firman di Kisah Para Rasul 19. Beda. Isi beritanya mulai beda. Yang tadinya, jangan kamu menyembah Yesus. Kamu mengikut Yesus, aku tangkap kalian. Aku bunuh kalian. Aku penjarakan kamu. Tapi masuk di Kisah Rasul 19. Beritanya sudah lain. Datang kepada Yesus. Dan kamu akan menerima Roh Kudus. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Selalu ada. Orang nggak semua pengen, nggak semua mau. Ya, karena dari 12 murid pun ada yang berkhianat kepada Yesus. Siapa dia? Yudas Iskariot. Jadi memang akan ada orang yang tidak setuju. It's okay. Hakmu kamu nggak setuju. Hakmu kamu nggak mau. Tapi dalam kasih Kristus saya mau bilang, kalau kita nggak mau, kita rugi. Tuhan mau kasih. Tuhan mau hadir. Tuhan mau datang dalam hidup kita, berjalan bersama kita setiap hari. Tapi kamu tolak. Yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi itu. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang mulia Tiranus. It's okay. Tapi satu yang kita perlu, jangan terus membangun hubungan dengan orang yang tidak percaya. Inilah setitik merusak susu sebelah. Paulus memisahkan diri. It's okay, kamu nggak mau percaya, itu urusan. Kamu nggak mau terima, itu urusan. Tapi aku tahu apa yang sudah kualami. Orang yang sudah mengalami dengan orang yang belum mengalami, bicaranya pasti beda. Orang yang belum pernah makan buah jeruk, dia akan menggambarkan jeruk dengan pikirannya. Tapi dia nggak pernah tahu jeruk itu manis, asam, atau pahit. Lalu ketika orang sudah merasakan buah jeruk, dia bicara tentang jeruk. Dia bukan hanya bicara dengan pikirannya. Amin.
Tapi dia bicara dengan pengalaman. Ini jeruk yang kumakan manis. Orang yang tidak tahu tentang jeruk, yang mengalami jeruk yang manis itu karena dia merasakan. Dia bisa definisikan jeruk. Ini jeruk, dia tahu buah jeruk. Tapi dia nggak akan bisa bilang rasa buah jeruk ini manis, asam atau pahit. Karena dia tidak merasakan. Jadi, tahu tentang Roh Kudus beda dengan mengalami kehadiran. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus malah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa dengan baik. Sampai di ayat yang ke-10, 11, dan 12. Ada keajaiban yang luar biasa. Coba baca 12. 1, 2, 3. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka penyakit mereka keluarlah roh jahat. Jangan pernah coba-coba letakkan sapu tangan kita di atas orang sakit kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Jangankan orang sakit jadi sembuh, orang sehat bisa jadi letakkan. Tapi lihat, orang meletakkan sapu tangannya Paulus kepada orang sakit sembuh. Apakah kuasanya ada di sapu tangan? Bukan. Tapi ada kuasa Allah yang mengalir lewat sapu tangannya Paulus. Karena sapu tangan ini adalah sapu tangan yang digunakan oleh orang yang diurapi Tuhan. Malam hari ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dengan pertanyaan di ayat yang kedua tadi, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah Anda sudah menerima Roh Kudus ketika Anda menjadi percaya? Halo? Siapa yang sudah berbahasa roh kata? Berarti masih ada yang belum. Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Cicing wae. It's okay, gak apa-apa. Di kalimat tadi pun berkata ada orang-orang yang nolak juga gak apa-apa, tapi dipisahkan. Dan tidak mengalami kehebatan kerajaan Allah. Kenapa? Saya akan ajak ibu-ibu lihat Roma pasal 8 ayat 14. Lihat Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang rajin ke gereja adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang ada di bait Allah adalah anak Allah. Cicing baik. Semua orang yang pakai kalung salib adalah anak Allah. Nah, gitu dong. Semua orang yang adalah, berarti coba balik kalimatnya. Kalau orang tidak dipimpin Roh Allah berarti bukan anak Allah. Sederhana kan? Nggak perlu tafsiran yang susah. Roma 8 ayat 14. Orang yang dipimpin Roh Allah yang disebut anak Allah. Jadi kalau kita tidak punya Roh Allah, tidak dipimpin oleh Roh Allah, ada Roh Kudus dalam diri kita, apakah kita berhak mengatakan diri kita anak Allah? No, nggak berhak. Kenapa? Ayat ini jelas. Semua orang, bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau tidak dipimpin Roh Allah, Anda bukan anak Allah. Saya tidak mau berdebat. Wah, dengan perdebatan teologi, ayat ini jelas mengatakan kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah, Anda bukan anak Allah. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, siapa itu? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu.
pernah buat janji sama Tuhan? Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Gagal. Tuhan, bentuklah hati ini. Gagal. Kenapa? Kenapa? Karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita pakai pikiran kita. Kayaknya kalau saya buat ini, kayaknya Tuhan senang. Kayaknya, sepertinya, andai kata, umpama, misalnya. Waduh, di dalam Tuhan jangan pakai andai kata, umpama, misalnya. Tapi harus ada keputusan, ya atau tidak, pasti atau tidak. Jadi bagaimana supaya kita bisa tahu? Kita harus diajar. Kenapa orang bisa buat sesuatu dan ahli tentang sesuatu? Karena dia belajar. Setuju? Setuju? Ibu-ibu pernah sekolah kan? Dan anak-anak ibu pernah lagi sekolah, cucu lagi sekolah. Kenapa mereka perlu di sekolah? Supaya mereka bisa memiliki pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu, dia akan berbuat sesuatu dengan pengetahuannya ini. Amin. Nah, Roh Kudus akan mengajar kepada kita untuk bagaimana caranya hidup menyenangkan Tuhan itu gimana. Bukan menurut pendeta. Pendeta bisa salah. Pendeta bisa ngaco, bisa. Sehingga ada banyak ajaran sesat muncul. Tapi kalau Roh Kudus, apakah akan menyesatkan? Mustahil. Roh Kudus tidak mungkin menyesatkan. Roh Kudus akan pimpin kita. Dia akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kadang-kadang kita lupa tentang apa yang Tuhan sudah nyatakan. Kenapa kita menjadi takut? Karena kita lupa Tuhan pernah bilang, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Kenapa kita khawatir? Karena kita lupa. Tuhan pernah bilang jangan khawatir. Karena kita lupa, kita khawatir, kita takut. Kalaupun kita ingat, kita mengandai-andai lagi. Ya gampang sih Tuhan. Kalau diucapkan sih gampang, tapi aku sudah khawatir. Kenapa? Karena tidak ada pendampingan dari Roh Kudus. Kalau Roh ini datang, dia akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 39. Saya akan sampaikan secara cepat. Yang saya mau ajar ibu-ibu kita, buka hati kita, alami dan terima kehadiran. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Semua sudah ya? Sudah dibaptis. Kalau bicara tentang pertobatan, tahulah, ngaku dosa, tahu kan? Tahu, oke, itu sudah dijalankan, bagus. Setelah itu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi siapa itu? Bagi kamu lah, bagi kita. Janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kalimat ini diucapkan ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Berarti sudah berapa banyak generasi. Dan ayat ini selalu mengatakan bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu, janji. Lukas pasal 11 ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Saya mau tanya dulu Bu. Kalau seorang perampok besar, dia punya anak. Saya tanya, apakah perampok besar ini mengharapkan dan mencita-citakan nanti kalau aku pensiun dari seorang perampok,
maka anak harus mewariskan tahtaku dan bahkan jadi lebih hebat daripada aku. Gitu? Enggak. Seorang perampok akan mengharapkan yang lebih baik. Jangan jadi kayak bapakku. Hidup banyak harta tapi nyawa terancam. Hidup nggak tenang. Ada polisi kelihatan di depan, padahal patung. Tapi karena patungnya patung polisi, bisakah polisi ketakutan? Padahal patung. Kenapa takut? Karena salah. Betul? Coba kalau nggak salah. Jangankan patung, polisi beneran pun nggak takut kan? Tapi kalau udah buat salah, polisi patung pun akan disangka polisi yang sedang jaga di perapatan. Halo? Demikian juga, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Bapa yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anaknya, tahu itu. Terus, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan kepada siapa? Sederhana, sederhana. Nggak perlu ritual yang macam-macam. Sediakan ayam putih, ayam hitam, kembang 7 warna, air dari 7 sumur. Nggak perlu, nggak ada ritual-ritual model begitu. Alkitab bilang apa? Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta. Jadi kuncinya di mana? Minta. Kenapa tidak mengalami? Karena nggak minta. Jangan salahkan. Kayaknya Tuhan pilih kasih. Lu nggak minta. Mintalah, pasti kau mendapat. Ketuk, pintu dibuka. Cari, kamu dapat. Bapamu yang di surga akan beri Roh Kudus kepada yang meminta. Adakah kita mau meminta? Sederhana. Tuhan nggak berikan persyaratan yang rumit, yang ribet. Minta. Kalau minta susah nggak sih untuk minta, Bu? Nggak susah kan? Sederhana minta itu. Tuhan, penuhi aku dengan Roh. Minta. Sederhana. Nggak perlu. Itu datang. Nggak perlu yang aneh-aneh. Minta. Bapamu akan memberikan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Nah, ketika Roh Kudus itu datang, apa sih kerjaannya? Selain tadi Yohanes pasal 14, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Halo, saya mau tanya, Bu. Manusia itu makhluk kuat, makhluk lemah. Sekali lagi. Jangan-jangan ada perubahan. Kan ada tema kan? Koalisi perubahan. Manusia itu makhluk kuat, makhluk lemah. Makhluk lemah. Berarti kalau makhluk lemah butuh kekuatan nggak? Yang benar. Butuh nggak? Terus kekuatannya dari mana? Yang benar, kekuatannya dari Roh Kudus. Halo? Sorry ya, dengan bahasa saya. Mewek, tahu mewek ya? Meweknya kita ke siapa? Papi. Meweknya kita ke siapa? Ketika aku berbeban berat, meweknya ke siapa? Di Facebook yang intensikan mewek, nangisnya ke siapa? Berserunya ke siapa? Ke Tuhan. Oke. Nomor berapa Tuhan itu? Saat semua jalan tertutup. Wih, keren lagunya. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Pret. Datang sama Tuhan itu pada saat semua nggak bisa nolong, baru banyak
begitu kan. Oke, memang ujung-ujungnya datang sama Tuhan, tapi nomor berapa? Saat semua jalan tertutup. Terus waktu jalannya terbuka ngapain aja? Waktu hidupnya tenang ngapain aja? Roh membantu kita, memang Roh Kudus akan membantu kita karena memang Tuhan tahu kita lemah. Sekarang kalau kita udah tahu lemah, kita nggak perlu kekuatan. Sorry, kalimatnya begini. Yang bodoh siapa? Yang bego siapa? Yang nggak mau ditolong? Tuhan atau yang lemah? Yang lemah, bodoh. Udah tahu lemah, nggak butuh pertolongan, bodoh dan sombong. Setuju? Bodoh dan sombong. Sombong. Udah tahu lemah, kamu nggak mau ditolong. Udah tahu lemah, kamu mau jalan dengan kekuatanmu sendiri. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berapa banyak persoalan dalam hidup kita tidak akan pernah bisa selesai kecuali Tuhan akan. Berapa banyak kebutuhan kita tidak terpenuhi dan terjawab karena Tuhan tidak ada. Tuhannya ada, Tuhan gak mungkin gak ada, tapi Tuhan tidak memanifestasikan. Itu masalah. Tuhan memang ada di mana-mana, tapi Tuhan tidak menyatakan kehadirannya. Beda, Dia ada di mana-mana, tapi Dia gak mau menampakkan dirinya. Dia gak mau buat sesuatu. Dia ada. Dia cuma lihat, dia cuma melihat, malohok cek orang Sunda. Cuma ngelihat, tapi dia tidak tergerak. Aku nggak bisa tolong, karena orang ini nggak mau ditolong. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Pernah ngalami kita pengen berdoa, tapi kita nggak tahu mau ngomong apa. Pernah bu? Terus lanjutkan nggak doanya? Enggak Pak. Karena nggak tahu yang mau didoakan kan? Enggak kan? Nggak dilanjutkan. Salah atau benar? Salah. Ayat ini bilang Roh akan bantu kita saat kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kenapa? Dengan bahasa yang Tuhan tempatkan. Bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jangan berhenti. Saya nggak tahu, saya bingung, saya pengen doa tapi nggak tahu doanya doa apa ya. Jadi ya udahlah, daripada puyeng, daripada gua ngelamun, daripada gua stres, daripada nanti gua jangan-jangan gua kesurupan nanti kan. Lebih baik udah nggak usah berdoa. Hehehe. Roh membantu kita. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena kita nggak punya pengalaman dengan pengalaman Pentakosta. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Indonesia? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Sunda? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Roh? Perhatikan. R-nya R kecil, R besar di situ. Coba buka Alkitab ibu-ibu, R besar, R kecil. Jangan beda nih. R besar, R kecil. Berarti roh siapa yang harus ngomong? Roh kita yang harus ngomong. Pengen dipenuhi Roh Kudus, tapi mingkem. Pengen dipenuhi Roh Kudus, pengen mendapatkan bahasa itu untuk aku bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bahasa rohnya R-nya R kecil, bukan R besar. Jadi siapa yang harus buka mulut? Buka. Juga buka. Bu, kalau orang ngomong pakai apa? Pakai mulut kan? Bukan pakai mata. Gancet. Nggak ada orang
komunikasi pakai mata. Kalau cowok sama cewek, terjalinlah rasa cinta. Tapi coba cowok sama cowok bahasanya dengan mata, wah geluh itu. Apa lu liatin gue? Bahaya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Makanya tadi Roma 8 ayat 26, roh membantu kita. Saya nggak tahu gimana cara berdoa. Roh Kudus akan tuntun kita. Digunakan nggak? Bangun komunikasi dengan bahasa roh. Jangan-jangan cuma di gereja doang. Itu pun kalau tergerak. Kalau enggak, saya nggak tergerak bahasa roh. Bahasa roh bukan tergerak atau tidak tergerak. Itu komunikasi bahasa kita ngomong dengan Tuhan. Coba, Bu, saya nggak tergerak ngomong sama papa saya. Apa jadi? Saya nggak tergerak ngomong sama papi. Apa yang terjadi? Pak diam-diam. Akankah terjadi sesuatu kenyamanan, ketentraman? Enggak. Ini kenapa cici mulai? Wah, ada yang salah. Come on. Kita mau dekat sama Tuhan, tapi nggak pernah mau komunikasi. Cara sederhana orang yang punya hubungan dengan pribadi dengan pribadi itu lewat apa? Cara yang sederhana. Lewat apa? Lewat komunikasi. Setuju? Cara orang dengan orang punya hubungan, pribadi dengan pribadi punya hubungan, tandanya apa? Yang paling sederhana tandanya adalah adanya komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi nggak mungkin. Saya punya hubungan dengan si A, tapi nggak punya komunikasi, nggak mungkin. Kamu ngaku-ngaku doang. Ngerti ya maksud saya? Kita berkata aku mau punya hubungan dengan Tuhan, tapi nggak pernah punya komunikasi dengan Tuhan. Nggak bisa. Tanda yang paling sederhana orang punya hubungan adalah adanya komunikasi. Adanya komunikasi. Nah, komunikasi yang Tuhan mau berikan supranatural adalah lewat berkata-kata dalam bahasa. Sebab tidak ada yang mengerti, hanya siapa yang tahu? Tuhan, dan itu rahasia. Setan bego. Ngomong apa nih? Lu tahu nggak? Nggak tahu, gue juga. Kayaknya stres dia. Setan stres. Kenapa? Alkitab bilang tidak ada yang ngerti. Kurapatah apa yasya. Lu tahu nggak ngomong apa tadi? Nggak tahu. Kayaknya stres. Bukan dia yang stres, lu setan yang stres karena lu nggak ngerti. Roh Allah yang ngerti. Saat semua jalan tertutup, yang kuharap hanya Kau Tuhan. Siapa yang berkata-kata, ayat yang keempatnya, ayat terakhir. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Pernah bosan ikut Tuhan? Pernah capek, pernah bosan ikut WBI? Pastilah. Saya sendiri pernah bosan juga sih. Kayaknya jenuh. Saya pernah jenuh. Pelayananku gini-gini aja. Jenuh, pernah jenuh. Bagaimana supaya membangkitkan kembali? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri. Halo, ibu-ibu, kalau ketika kita lemah, kalau ada Roh Kudus, dia akan membantu kita. Pertanyaan terakhir, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Siapa yang sudah berbahasa roh? Siapa yang belum? Siapa yang mau menerima? Mari bangkit berdiri sama-sama. Malam hari ini jangan cuma tahu tentang Roh Kudus karena dia bukan pengetahuan. Roh Kudus itu pribadi yang harus dialami. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Malam hari ini saya mengajak ibu-ibu,
Kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, kita sembah Dia dalam bahasa roh kita. Karena kita tadi menulis bahasa roh, R kecil, bukan R besar. Ucapkan bahasa roh itu. Dan yang belum merindukan meminta, buka hati dan jangan diam. Ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, Dia akan memberikan kuasa. Lihat Rasul Paulus, lihat murid-murid Yesus yang tadinya penakut jadi berani, disertai dengan tanda-tanda ajaib. Alkitab tadi mengatakan sapu tangannya dibawa untuk ditumpangkan kepada orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan jemaat GBI Hosana Pamanukan saat mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupannya bekerja. Pengalaman seperti Rasul Paulus bukan tidak mungkin, itu bisa terulang jemaat di tempat ini. Amin. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku. Sekali lagi katakan, rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku. Shebada baba barasya. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Musik saja. Malam hari ini ambil sikap dalam doa. Jangan biarkan pengalaman Pentakostanya sekedar perayaan, peringatan. Jadikan ini sebuah perjumpaan. Aku mengalami kehadiran Tuhan. Aku menerima Roh-Nya yang kudus. Penuhi hidupku Tuhan. Aku perlu Roh-Mu menuntun, membimbingku. Kalau kita berusaha hidup menang atas dosa dengan kekuatan kita sendiri, saya mau katakan tidak akan pernah berhasil. Kalau kita berkata, aku mau setia Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan, tapi dengan cara pikir kita sendiri, yang kita pikir, kalau aku lakukan ini pasti Tuhan senang, pasti kita gagal. Roh Kudus yang akan berikan kesanggupan, Dia akan mengajar kepada kita segala sesuatu. Minta untuk Dia penuhi setiap kita dengan harapan, dengan kerinduan, rasa lapar, rasa haus akan Dia. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hati, buka hati untuk sama-Mu Tuhan, berserah di hadirat-Mu. Ambil alih Tuhan, mau tidak di altar-Mu menyembah. Ku buka hati. Irama baba 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 tasyeka da 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 ya. Ira la 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 takaya da 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 la 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 da 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 la la ya syeka da 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 da. Seluruh hidup kami Tuhan, oh di altar-Mu, di altar-Mu Tuhan. Oh haleluya.
berbahasa roh, yang sudah berbahasa roh, ucapkan bahasa roh kita dalam nama Yesus. Haleluya. Malam hari ini ucapkan bahasa doa kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang malam hari ini belum pernah mengalami pengalaman Pentakosta? Kita merindukan itu. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Shikara baba baba. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Sembari kuri papa papa papa. Shira baba baba baba. Shira baba 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 baba. Shikara baba 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 baba. Shikara baba 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 baba. Shikara baba baba baba. Ucapkan bahasa doa kita dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Biarkan Roh Kudus berurusan dengan setiap kita. Terus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Akan penyembahan kita kepada Tuhan. Berkata-katalah dengan bahasa roh kita dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Mengalir sama Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketika Roh Kudus datang, Roh itu yang memberikan penghiburan, Roh itu yang memberikan kekuatan, Roh itu yang akan membawa kita kuat dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang akan buka jalan, Roh Kudus yang akan berikan hikmat, Roh Kudus yang akan tuntun kita kepada kebenaran.
Orang yang punya hubungan adalah orang yang punya komunikasi. Tidak mungkin orang punya hubungan tanpa komunikasi. Dan komunikasi itu adalah suara. Komunikasi itu adalah berbicara dengan Tuhan. Buka hati Tuhan malam hari ini. Pengalaman Pentakosta dialami, kami menerima dalam nama Yesus. Perlengkapi dengan kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Penuh, kembangkan itu, ucapkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Buka hati. Buka hati untuk jamaah. Berserah di hadirat-Mu. Ambil alih Tuhan. Seluruh hidupku di altar Tuhan. Menyembah. Sekali lagi ku buka hati untuk jamaah Tuhan. Di hadirat kudus Tuhan. Ambil alih perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib akan kita nikmati dan kita akan alami dalam kebersamaan dengan Tuhan. Di altar-Mu menyembah, di altar Tuhan menyembah. Haleluya. Kadang-kadang kita tidak bisa dan kita tidak pernah tahu kita harus berbuat apa. Tetesan air mata menjadi bahasa doa kita. Tapi ada yang lebih daripada tetesan air mata. Anda berbicara kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa yang tidak terucapkan, dalam bahasa roh-Mu. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti kecuali Bapa, kecuali Tuhan itu sendiri. Kembangkan itu, pakai itu untuk komunikasi kita dengan Tuhan. Karena tadi jelas Alkitab berkata, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya, membangun imannya. Jangan pernah takut aku terima yang salah. Tuhan tidak akan pernah beri yang salah. Bapa yang jahat saja akan memberi yang baik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga. Ayatnya jelas tadi berkata, Bapa akan memberikan Roh Kudus, bukan Roh Kudus, bukan roh yang salah, tapi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Terima kasih untuk kehadiran. Tuntut setiap kami untuk tidak sampai di sini saja, tapi senantiasa menjalani hari-hari hidup kami dengan pengalaman Pentakosta bersama dengan Roh yang Kudus. Sehingga karunia-karunia itu akan menyertai setiap langkah hidup kami. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib akan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Serahkan waktu selanjutnya kepada yang bertugas. Ya, baik, puji Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini adalah satu malam dalam masih suasana pencurahan kuasa Roh Kudus, di mana banyak gereja-gereja melakukan ibadah khusus Gilbert aja itu pengkhotbahnya dua seri ya, tiap malam sampai akhir minggu nanti. Jadi sesi pertama sama Tuhan yang lain, sesi kedua dia tiap malam ya. Kita di sini ini ibadah wanita juga nggak banyak yang datang
doa malam juga ya cuma itu doang. Tapi saya berharap yang sudah hadir malam hari ini dan menerima karunia Roh Kudus dikembangkan. Mengapa banyak orang Kristen maju mundur kerohaniannya saudara sekalian? Karena tidak ada ditopang oleh Roh Kudus itu tadi. Ya, Roh Kudus tidak diaktifkan di dalam kehidupannya. Jadi menjalani kehidupan kekristenannya dengan kekuatannya sendiri. Kalau Roh Kudus tidak diaktifkan di dalam kita berdoa, 2 menit, 3 menit udah selesai. Kita udah lelah, bosan saudara. Tapi kalau Roh Kudus diaktifkan, bisa berjam-jam kita berdoa. Karena apa? Ada spirit yang menopang kehidupan kita untuk berdoa, dan doa itu akan terus mengalir dan mengalir dan mengalir. Jadi kita nggak kehabisan, aduh doain apa lagi ya? Kita sempat berpikir apa lagi ya, akan muncul sendiri. Oleh sebab itu belajar berdoa dalam Roh Kudus. Libatkan dia dalam kehidupan kita. Amin. Kalau singat atau kita ibadah, jangan merasa, kan udah pernah ngalamin. Enggak, bukan waktu seperti sekarang ini aja kalian berbahasa, bukan. Dalam setiap karena sepanjang jalan itu, kalau saya diam aja ngantuk saudara. Andri kan di depan ya, tahu menawa saya di belakang. Jadi saya cuma doa gitu. Terus belajar untuk